Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Fauzia Saidah dengan NIM 23003210116. Nah, di sini saya akan menjelaskan media interaktif berbasis PPT dari Canva. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal bumi dengan materi mata pelajaran IPA kelas 5 MI atau SD. Nah, selanjutnya kita klik start. Nah, di sini ada profil pengembang terkait dengan biodata saya. Selanjutnya, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenal bumi dengan beberapa menu yang sudah tersedia. Di sini ada capaian pembelajaran, petunjuk penggunaan, belajar, dan juga kuis. Yang pertama kita klik capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajarannya kita terfokuskan untuk peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi, jadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Kemudian, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajarannya serta ada alur tujuan pembelajaran. Oke, kita kembali ke menu home. Nah, di sini kita sebelum belajar mengenal bumi, kita harus membuka terlebih dahulu petunjuk penggunaan media yang kita gunakan. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada tombol-tombol yang harus kita cermati. Di sini ada tombol yang berbentuk rumah. Di sini tombol ini untuk ke slide menu home. Jadi menu home itu yang tadi ada 4 poin. Nah, kemudian tanda X ini untuk tombol keluar dari slide. Kemudian tombol panah ke kiri untuk kembali ke slide sebelumnya dan tombol panah ke kanan untuk slide selanjutnya. Kemudian tombol perintah untuk klik elemen. Nah, yang terakhir ada tombol untuk melihat video. Oke, kita kembali ke menu home. Di sini kita klik belajar. Apa yang kalian ketahui tentang bumi? Jadi apa sih yang kalian bayangkan kalau kalian itu mendengar kata bumi? Apakah kalian membayangkan seperti yang ada di papan tulis ini? Bumi itu bulat, bumi itu ada hewan, bumi itu ada manusia, bumi itu ada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya kita klik slide selanjutnya. Nah, di sini bagaimana sih bentuk bumi itu dan kemudian apa saja yang ada di bumi kita? Seperti yang ada di papan tulis ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sering kita ketahui dari ponsel, TV, ataupun penjelasan dari guru. Nah, di sini ada gambar gunung, gurun pasir, sungai, pantai, dan juga pemukiman warga. Nah, ini kan yang sering kita ketahui. Jadi, di bumi itu aslinya ada apa saja? Oke, selanjutnya kita klik. Nah, di dalam bumi kita ini terdapat yang namanya biosfer. Nah, biosfer ini apa? Nah, kan bertanya-tanya, biosfer itu apa? Nah, biosfer itu
sistem ekosistem yang menyatukan seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga manusia. Jadi, kebutuhan hewan, kebutuhan tumbuhan, kebutuhan manusia itu mencakup semuanya ada di yang namanya biosfer ini. Kita klik. Nah, biosfer itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada litosfer atau kata lainnya daratan. Kedua ada hidrosfer, yaitu perairan. Selanjutnya ada atmosfer atau udara. Oke, kita klik litosfer. Nah, litosfer itu apa ya? Nah, litosfer ini adalah lapisan terluar bumi atau kerak bumi yang dimana bumi itu terdiri dari kerak bumi, selimut bumi, inti luar bumi, dan inti bumi dalam. Jadi litosfer itu lapisan paling atas, lapisan paling luar dari beberapa lapisan yang ada di bumi. Nah, di sini ada gambar perbukitan, kemudian digambarkan bahwa perbukitan itu ada di kerak bumi karena perbukitan itu ada di luar lapisan terluar bumi. Nah, apakah bumi itu berlapis-lapis seperti kue lapis, Bu? Terus, apakah bumi itu bulat? Nah, jadi yang kamu bayangkan itu kurang lebihnya seperti gambar ini. Ada kue lapis, terus bumi ini diparuh jadi 2, terus di atasnya ada rumah, ada hewan, ada hutan. Jadi nanti berbentuknya setengah bulat atau seperti ini jajan lapis atau gimana. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita klik selanjutnya. Jadi, dari beberapa lapisan bumi yang sedang kita pelajari, lapisan bumi paling luar itu disebut dengan litosfer. Nah, kemudian apa saja yang ada pada lapisan litosfer ini? Nah, diantaranya itu ada gunung berapi, hutan, bukit, dan juga tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi, apa yang sudah kita lihat tadi di papan tulis sebelumnya, di lapisan terluar bumi itu pasti ada yang namanya gunung berapi, hutan, bukit, terus ada perumahan. Terus kemudian kenapa bumi kita itu berbentuk bulat? Jadi karena adanya massa dan gravitasi. Nah, gravitasi ini yaitu gaya yang disebabkan oleh segala jenis benda yang mempunyai massa, sedangkan massa itu merupakan ukuran banyaknya materi yang terdapat dalam suatu benda. Jadi massa itu berat. Jadi kalau benda itu semakin berat itu berarti nanti akan jatuh ke tanah. Jadi itu yang namanya gravitasi, gaya tarik ke tanah kepada benda yang ada di atasnya. Jadi itu akan membentuk kenapa bumi itu menjadi bulat seperti itu. Kita klik selanjutnya. Oke, nah contoh dari litosfer ini bisa kita perhatikan bersama-sama. Ini ada gambar apa ya? Di sini itu ada gambar permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu pembakaran hutan secara liar. Jadi banyak hutan di Indonesia itu dibakar dengan sengaja. Nah, kenapa kok dibakar secara sengaja? Nah, kebakaran hutan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, selain dibakar secara sengaja ini, kebakaran hutan ini juga disebabkan oleh faktor alam atau faktor cuaca.
Nah, jikalau musim kemarau yang sangat panas, nah itu bisa menyebabkan hutan itu mengalami kebakaran. Nah, itu masih jarang terjadi. Lebih seringnya hutan kebakaran itu dikarenakan karena adanya ulah manusia yang secara langsung membakar untuk kepentingan pribadinya, yaitu meluas ladang. Kemudian apa dampak dari kebakaran hutan? Nah, hutan menjadi gundul, kemudian juga ada hilangnya tempat tinggal tumbuhan dan hewan, kemudian menyebabkan polusi udara, kemudian tidak adanya tampungan air pada musim hujan sehingga terjadi banjir dan longsor. Nah, bayangkan yang asalnya fungsi hutan itu sebagai bank dari air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhannya itu dibakar, maka yang terjadi apa? Banjir dan tanah longsor, karena air hujan tidak bisa ditampung sepenuhnya oleh tumbuhan yang ada di bumi kita. Oke, selanjutnya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah kebakaran hutan? Nah, itu diantaranya tidak membuang puntung rokok di hutan. Nah, ini sepele tapi bisa berakibat fatal. Kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, membuka lahan dengan cara dibakar ini kan aslinya tidak boleh, mengakibatkan bencana-bencana yang akan datang. Nah, sebaiknya kalau kita membuka lahan itu harusnya tidak perlu dengan cara dibakar. Kemudian tidak meninggalkan bekas api unggun, ini juga sama seperti dengan puntung rokok. Kemudian melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu apa? Menanamkan kembali tumbuhan. Jadi kalau kita menanam kembali tumbuhan, itu akan mengurangi atau mencegah dari kebakaran hutan tersebut. Jadi nantinya kalau air hujannya dapat teresap dengan baik, terus kemudian udaranya juga semakin segar, tidak ada polusi dari kebakaran hutan, dan masih banyak hal positif atau manfaat dari reboisasi ini. Kemudian selanjutnya ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini apa, Bu? Apakah hampir sama dengan litosfer? Nah, hidrosfer ini terdiri dari semua air yang ditemukan di bumi, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi. Nah, air ini dapat ditemukan dalam bentuk cair, uap, atau es, dan membentuk siklus air di bumi. Jadi, semua air yang ada di bumi ini, baik di bawah maupun di atas permukaan ini, akan membentuk suatu siklus air. Apa itu, Bu, siklus air di bumi? Nah, kemudian apa yang kalian bayangkan tentang pengertian dari hidrosfer atau perairan ini? Hidrosfer itu berarti berhubungan dengan air. Jadi ya kurang lebih ada sungai, ada danau, ada laut, ada geyser atau bongkahan es, kemudian ada air hujan, ada sumur, dan masih banyak mata air yang kita ketahui. Nah, kurang lebihnya seperti slide selanjutnya. Nah, air yang ada di bumi yang sudah kalian sebutkan tadi yaitu mengalami siklus air. Nah, secara bahasa siklus air itu dinamakan hidrologi, yaitu fenomena siklus air, di mana matahari yang sangat panas menyinari laut, kemudian laut menguap, membentuk suatu awan, mengembun, kemudian mengendap menjadi hujan, terus kemudian turun hujan, air hujan masuk kepada pohon-pohon, terus larinya ke sungai, kemudian sungai dibawa ke laut lagi, kemudian nanti akan menjadi siklus. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa klik tombol video di samping. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh dari hidrosfer.
Nah, gambar di samping adalah contoh dari permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Nah, ini mungkin lebih kalian amati di lingkungan sekitar. Contohnya ini ada pencemaran sungai dan juga banyaknya sampah di sungai. Nah, ini masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, pencemaran sungai ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seringnya orang membuang sampah sembarangan, membuang sampah atau limbah dapur ke sungai, kemudian ada limbah pabrik yang dibuang ke sungai, kemudian limbah-limbah ini membentuk penurunan kualitas air yang aslinya air sungai itu harus bersih, jernih, segar. Sekarang penuh sampah, penuh limbah, baunya tak sedap, jadi airnya itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, apa dampak dari pencemaran sungai itu? Nah, tadi kan sudah disebut kualitas sumber air menurun, kemudian bisa terjadinya banjir. Kalau sampah-sampahnya itu menyumbat, nanti kan airnya tidak bisa mengalir, jadi terjadi banjir. Kemudian air tidak bisa digunakan untuk mengairi tanaman karena sudah tercemar. Jadi air itu tidak bisa digunakan lagi karena sudah tercemar oleh zat-zat berbahaya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan dengan hal kecil, yaitu memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Misalnya sampah organik, kulit pisang dicampur dengan kulit pisang, terus plastik dicampur dengan botol. Nah, begitu. Kemudian setiap rumah itu harus mempunyai septic tank. Septic tank itu apa? Septic tank itu pembuangan BAB. Jadi setiap rumah itu harus mempunyai septic tank agar tidak langsung dibuang ke sungai. Kalau dibuang ke sungai gimana? Air sungainya bau pup dong. Nah, oke, selanjutnya kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Itu sudah pasti dilarang. Tapi masih banyak orang yang melakukan. Jadi kita harus mencegah agar tidak membuang sampah di sungai. Kemudian melakukan gotong royong untuk membersihkan sungai. Walaupun kita sudah melakukan semua yang kegiatan yang mencegah tercemarnya sungai itu, kita juga tidak bisa mengendalikan seseorang itu membuang sampah ke sungai. Jadi kita harus turut bergotong royong untuk membersihkan sungai. Kesadarannya ketika melihat sungai yang kotor, walaupun itu sedikit mengurangi sampah di sungai. Oke, selanjutnya, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa menjaga lingkungan itu termasuk perintah dari Allah. Salah satunya ayat Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'ah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah menganjurkan kita untuk selalu menjaga bumi kita dan dilarang untuk berbuat kerusakan, termasuk tadi membakar hutan, terus mencemari sungai. Nah, itu tadi kan akan berbahaya sendiri bagi kita. Jadi Allah menghimbau hambanya untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Jadi secara tidak langsung pesan dari ayat Al-A'raf ini untuk mengingatkan kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa pentingnya mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah, serta kita harus menjaga dan merawat ciptaan Allah, sehingga kita dapat mengamalkan dan merawat ciptaan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi itu bentuk cara bersyukur kita atas kekuasaan dan ciptaan Allah. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai hidrosfer dan juga litosfer. Selanjutnya kita berlanjut ke kuis. Kuis time. Nah, di sini kita klik ke kanan. Di sini ada perintah, pilih salah satu ikon di bawah ini untuk menjawab soal kuis. Jadi kalian bisa memilih dari ikon di bawah. Ikon itu apa sih, Bu? Nah, ikon itu ini loh. Gambar ada kelinci, ada sapi, ada hiu. Nah, kalian bisa pilih antara salah satu soal ini. Misalnya kita pilih kelinci. Nah, di sini ada soal. Apa jenis daerah yang biasanya terisi oleh air di permukaan bumi? Nah, di sini ada contoh, ada jawabannya. Ada gurun, ada lautan, ada pegunungan. Jadi daerah yang biasanya terisi oleh air itu apa di permukaan bumi? Yaitu gurun. Masa iya gurun? Coba kita cek. Ya, salah. Nah, kemudian kita cek lagi lautan. Ya, betul. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kan tadi sudah betul ya, lautan. Jadi kita kembali ke soal selanjutnya. Kita klik. Nah, di sini ada soal apa yang dimaksud dengan hidrosfer. Hidrosfer ini yaitu ada beberapa jawaban. Pertama ada lapisan atmosfer di sekitar bumi. Apakah betul? Oke, Bu, kita lewati dulu. Saya masih bingung. Nah, kemudian ada lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi, hidrosfer itu berhubungan dengan perairan. Apakah betul? Iya, betul, Bu. Oke, kita klik. Yeay, betul. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada sungai. Sungai itu airnya dari mana? Dari laut yang tidak memiliki tepi. Apakah betul? Atau dari danau yang terbentuk oleh manusia? Apakah betul? Dari genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Apakah betul? Oh iya ya, Bu, sungai kan dikelilingi oleh daratan. Masa iya? Kita baca lagi jawaban selanjutnya. Dari sumber mata air di pegunungan. Nah, ini betul, Bu. Kan sungai itu airnya dari pegunungan. Pegunungan itu kan airnya juga dari air hujan. Jadi air hujan dari pegunungan itu turun ke sungai. Jadi jawabannya yang ini. Oke, betul. Nah, sekian media yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.